ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إليه يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا هداية المهتدين واهدنا هداية المتقين واهدنا هداية الصابرين واهدنا هداية المستغفرين والتائبين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang dan para pemirsa live streaming YouTube YMA TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita dipertemukan dalam Mutiara Subuh pada hari ini, Ahad 27 Zulqa'dah 1446 atau yang bertepatan 25 Mei 2025 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kamarudin M. Hum yang akan menyampaikan ceramahnya dengan tema Hamba yang Dibanggakan Allah. Untuk menambahkan keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Hala hazini wa likulli niyatin syihril Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kamarudin M. Hum dengan tema Hamba yang Dibanggakan Allah, yang kemudian kami mohonkan kepada Ustaz untuk menutupnya dengan doa. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Fa'aliyatafahadul masyurah, sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi qudratihi wa inayatihi wa izni wa rahmatihi. Fi hadzal sabah nastati an nusalliya subha fi hadzal masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Fadil al-Kiram, para ulama, para kiai, para ustadz yang hadir pada subuh ini, yang saya muliakan, para pengurus Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin, ketua dan para anggotanya, dan seluruh jajaran yang hadir pada subuh hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh, yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana subuh ini alhamdulillah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, pertolongan dari Allah serta rahmat dari Allah, alhamdulillah kita subuh ini baca semayang berjemaah di masjid ini. Karena yakin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tidak pertolongan Allah, kalau tidak rahmat Allah, rasanya tidak mungkin kita pagi ini subuh ini nak ke sini. Rasa-rasanya Pak masih meluk bantal gitu. Kalau tidak kita ini pertolongan dan rahmat dari Allah. Kenapa? Ya karena kita subuh ini di masjid ini tidak katik pembagian sembako. Tidak katik pembagian hadiah. Tidak katik pembagian apapun di masjid ini. Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah,
Nah ini kalau tidak pertolongan dan rahmat dari Allah, apalagi tadi hujan, Pak Kuraso 3 lapis selimut kita. Nah ini sesuatu yang kita syukuri Pak, alhamdulillah gitu. Yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur. Nah mudah-mudahan ini pertolongan dan rahmat Allah ini selalu menyertai kita. Menyertai kita dari hidup ini, ketika mengakhiri hidup, ketika hidup kembali, bahkan kita mohon kepada Allah sampai kita bertemu dengannya di yaumil qiyamah. Itu harapan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu permohonan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dapat melaksanakan solat qobliyah subuh tadi 2 rakaat. 2 rakaat kita laksanakan. Raka'ataini minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum subuh itu itu kata Rasulullah dibandingkan dengan dunia dan seisinya ini jauh lebih hebat 2 rakaat itu. Dibandingkan dengan dunia dan seisinya ini jauh lebih hebat. Cuman kita ini bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang ngerasa, tidak merasa. Kalau sholat sunat qobliyah subuh itu, karena belum ditunjukkan Tuhan. Belum kita terima di dunia ini. Kaget, di akhirat kaget. Pun dunia ini, inilah bapak ibu. Pak, megang duit 10.000 masih 2 piring makan. Megang duit 10 miliar masih 2 piring itulah makan. Habis inilah kita bergulung di dunia ini. Yang pernah merasakan haji, ya, yang pernah merasakan tawaf di Ka'bah itu, itulah hidup kita. Coba kita nih berapa putaran tawaf itu? 7 putaran. Itulah hidup kita. Jadi kita naik haji itu Pak, bukan naik-naik baik. Ada galau makna dalam kita rangkaian haji itu yang harus kita balik, kita terapkan di dusun kita dalam hidup ini. Coba kita lihat, putaran pertama di mana kita ini? Putaran pertama kita dalam perut ibu. Putaran kedua kita masa bayi. Putaran ketiga kita kanak-kanak. Putaran keempat remaja. Putaran kelima dewasa. Putaran keenam tua. Putaran ketujuh masuk perut lagi. Tak katik lebih dari situ. Artinya kita nak sadar hidup ini Pak. Tak lebih dari 7 putaran. Jangan galaunya nak dibambap. Ada. Nah ini Pak harus kita sadari. Nah kita bersyukur dengan Allah. 2 rakaat kita laksanakan. Inilah modal-modal kita menghadap Allah. Salat subuh tadi. Apa kata Rasulullah? Man hafaza salat al-bardain dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang menjaga 2 salat masuk surga, kata Nabi. Salat apa? Subuh dengan asar. Subuh dengan asar, ternyata 2 semayang ini yang galak banyak tinggalkan wong. Subuh kesiangan, asar kemalaman. Kapan begawi? Kepalangan, maghrib. Inilah Pak hidup kita. Nah kita alhamdulillah bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ini kita masih diberi Allah kekuatan. Ya, diberi Allah pertolongan dengan rahmat dan izinnya. Kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke tempat ini, berjemaah di masjid ini. Isya kita berjemaah. Siapa yang solat isya berjemaah, kata Nabi,
Seolah-olah dia melaksanakan solat sunnah separuh malam. Pak, solat sunat separuh malam. Itu berjemaah Isya. Dilanjutkan dengan berjemaah subuh, seolah-olah dia solat sunat semalam suntuk. Nah bayangkanlah hebat ini. Solat Isya berjemaah, seolah-olah kita melaksanakan solat sunat separuh malam. Solat tarawih 11 rakaat, lagi imamlah ngebut, lagi masih kurang gitu. Apalagi nak semalam suntuk, ini dinyuk Tuhan. Cuman jemaah subuh dengan jemaah Isya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Kita mohon kepada Allah. Karena banyak Bapak Ibu sekarang ini ya, lah keluar dari sunnah Nabi, lah keluar dari ajaran Nabi, tinggal namo be pengikut Muhammad. Tinggal namo be. Tingkah lakunya jauh dari Nabi. Perbuatan kesehariannya jauh dari yang ditunjukkan oleh Nabi. Cara-cara bergaulnya jauh yang pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan dengan kita untuk selalu melaksanakan sunnah dan ajaran-ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, subuh ini sesuai tema yang tadi disebutkan oleh MC, yaitu hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat dari ayat surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini menceritakan tentang pada saat Allah mengumpulkan para malaikat dan mengumumkan di hadapan mereka, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah menyampaikan di hadapan malaikat bahwasanya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa itu khalifah? Mereka yang akan memakmurkan bumi. Mereka yang akan mengurusi bumi sebagai wakilku, kata Allah. Pada saat itu Bapak Ibu, apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Qalu ataj'alu fiha. Men bahasa kita nyo kira-kira ini bahasa kita. Ya Allah, men bahasa kita coba pikirkan dulu. Nak nyiptakan manusia di muka bumi itu. Ngapa? May yufsidu fiha, kaget mereka tu buat kerusakan, buat kehancuran, banyak yang tak benar kaget. Wa yasfikud dima, dan mereka kaget saling benci, saling iri, saling dengki, saling hasut, saling dendam, dan kaget mereka saling bunuh. Ya Allah,
Ini Pak. Lalu mereka menunjukkan kehebatan. Wa nahnu, sedangkan kami ya Allah, nusabbihuka wa bihamdika, kami selalu bertasbih kepadamu, memujimu, wa nuqaddisulak, dan kami selalu mensucikan dan mentaatimu ya Allah. Ini Pak. Kita lihat Pak di ujung ayat. Apa jawaban Allah? Singkat, padat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Apa kata Allah? Aku jauh lebih tahu daripada kamu. Makna yang tersirat dalam ayat ini Bapak Ibu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, makna yang tersirat. Apa makna yang tersiratnya? Bahwasanya hai para malaikat, tidak seluruh yang kamu tuduhkan itu kagek bakal terjadi. Ada kagek hamba-hambaku yang melebihi kamu kedudukannya. Ada hamba-hambaku yang melebihi kamu kedudukannya. Yang kata kamu kagek mereka membuat kerusakan, jenguk kagek. Apakah seluruhnya membuat kerusakan? Buktikan kata Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau dalam hidup kita ini, di tengah-tengah masyarakat kita, ada kampung yang rusak, umatnya rusak, ada seseorang yang tampil untuk memperbaiki kampung itu. Dengan segala cara dia memperbaiki keadaan umat di kampung itu. Maka pada saat itu Allah memanggil para malaikat. Ushidu, ghafartulah. Ushidu, ghafartulah. Saksikan kata Allah, saksikan hambaku itu. Kuhampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena Allah bangga dengan hamba itu tanpa mengharap pamrih dari manusia, tanpa mengharap upah dari manusia, tapi dia berusaha semata-mata memperbaiki keadaan umat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Bapak Ibu, Allah bangga. Andai kata di depan rumah kita ada lubang tempat pelaluan uang, tempat uang lewat. Kita tampal. Pada saat kita nampal lubang itu Bapak Ibu, Allah memanggil para malaikat. Ushidu, jenguk hambaku itu, saksikan hambaku itu. Dak katik yang nyuruh, dak katik yang ngupah. Hanya semata-mata li ajli kata Allah, hanya untuk meninggikan aku. Ushidu wafatu lahu, saksikan oleh kamu, kuhampuni dosa-dosanya. Ini Bapak yang membuat bangga Allah. Cuman kita nih kadang-kadang yang model itu lain Pak. Siapa yang nyuruh kau dak kati lang kebuyan kau. Itu kan? Itu kita nih Pak, masih dipengaruhi oleh manusia. Masih itu. Lang kebuyan kau diupahi dak. Ketika Pak kita nyikat, ya, bersihkan tempat wudhu dalam pikiran kita, jangan uang sampai terpeleset, nyampak, kita sikati, maka saat itu Allah membanggakan kita di hadapan malaikat. Nah jenguk itu kata kamu dulu buat kerusakan, ternyata dia buat kebaikan. Banyak Pak celah-celah kita ini. Makanya kata Nabi, siapa yang meminggirkan duri dari jalan, maka dia dapat balasan dari Allah. Minggirkan duri dari jalan baik. Saking kecilnya. Kenapa? Karena Allah ingin melihat hamba-hambanya. Membanggakan hamba-hambanya. Yang tuduhan mereka dulu akan membuat kerusakan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, apa kata Rasulullah?
ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang dibanggakan oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi kita ini berusaha hidup ini Bapak Ibu bermanfaat bagi makhluk yang lain. Di kampung kita dak kate guru ngaji, anak-anak kita bakal rusak. Mari kita tampil. Dak mampu diri kita ngajar ngaji, kita nyari guru ngaji, kita tampilkan di situ. Maka Allah bangga dengan kita, Pak. Tatanan negeri kita ini rusak. Mari Pak kita tampil, Pak Mano kita cara memperbaikinya. Ajak umat ini Pak Mano memperbaikinya. Ini kita nih Pak. Aku yakin Pak, negara kita ini tidak rusak kalau kita ini tampil model itu. Cuma kita ini rusak, dirusak oleh wong-wong yang serakah dengan keduniaan. Dengan duit 200, dengan duit 300. Yang jujur kita tinggalkan, yang taun kita pilih. Mohon maaf Pak ya. Jadi jangan salahkan Allah, salahkan kita. Kenapa? Kamu tidak tampil sebagai orang yang islah, orang yang memperbaiki, bahkan kamu ikut merusak tatanan negeri kamu. Ini Pak. Jadi yang ngaku umat Muhammad, mari kita Pak. Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mat, kami utus engkau itu pembawa rahmat. Nabi kita itu pembawa rahmat, Pak. Artinya apa? Kalau Nabi kita bawa rahmat, kita sebagai umat jangan bawa laknat. Harus bawa rahmat juga. Apa? Nabi membawa rahmat. Kota Mekah dulu, Pak. Masyarakat Mekah Madinah yang bermusuh-musuhan menjadi bersaudara. Kenapa? Karena Nabi bawa rahmat. Yang tadinya negara yang kota yang terbelakang, kota yang tidak diperhitungkan, karena Nabi yang bawa rahmat menjadi kota yang diperhitungkan, kota yang berbudaya. Yang tadinya kota miskin, dengan Nabi membawa rahmat menjadi kota negara yang kaya raya di muka bumi ini. Yang tadinya bodoh menjadi masyarakat yang maju. Berapa banyak jebolan-jebolan kiai keluar dari sana, ulama-ulama dari sana. Karena Nabi bawa rahmat. Nah kita umat ini mari Pak kalau ngikut kalau ngaku umat Muhammad bawa rahmat, jangan bawa laknat. Apa yang kita kerjakan? Inilah. Mari kita berbuat kebaikan. Banyak di lingkungan kita, Pak. Sebagai pedagang, jadilah pedagang yang bawa rahmat. Perbaiki di pasar itu. Pak, mana caranya? Yang curang, yang timbangan tidak benar, kita perbaiki. Pak, mana cara perbaikannya? Kita sebagai pedagang, sama pedagang, kita tunjukkan kejujuran kita. Kalau sekilo 10 on betul. Biarlah yang lain 8 on. Kakek uang kan belanja dengan kita, Pak. Ini salah satu cara kita memperbaikinya, Pak. Kita tunjukkan pula kejujuran. Biarlah kita tidak banyak untung. Insya Allah Allah akan memberikan. Nah itu, jangan nak kita ikut-ikutan. Ini kalau tidak melok ngurangi pula, laju rugi aku. Nah ini Pak yang rusak ini. Di mana baik Pak kita? Jadilah hamba yang membawa islah, membawa kebaikan. Tuh Pak, ya. Kalau kita kepingin dibanggakan Allah. Kenapa? Tadi,
kita, apapun yang bisa kita kerjakan, yang kira-kira bermanfaat bagi manusia. Yang kecil-kecil Pak kita. Ya. God di depan rumah kita buntu. Tak ngalir, kita alirkan. Itu bukan main Pak saat kita bersihkan got itu. Cuman otak kita nih kadang-kadang, ada petugas mana kenaknya lah. Nama itu kita nih Pak, yang rusak ini. Padahal itu ladang amal bagi kita. Ladang amal apa? Untuk mendapatkan pujian dari Allah. Kebanggaan Allah. Lah bayangkan Pak hidup ini Bapak Ibu. Ya. Bayangkan hidup ini. Kalau kita lah dibanggakan oleh Allah, kira-kira Pak. Pak manolah kalau kita dibanggakan lurah be. Tak usah nak Pak Herman Deru. Lurah be banggakan kita. Raskin biasanya duluan Pak kita. Baru lurah. Ini Allah yang membanggakan kita. Kurasa hidup di dunia ini dimudahkan oleh Allah perjalanan kita Pak. Dilindungi oleh Allah. Bukan hanya kita hidup di dunia. Sampai kita menghadap Dia. Kenapa? Karena kita sebagai hamba kebanggaannya. Ini Pak ya. Yang pertama. Nah, anak habisin. Banyak padahal Pak ini. Ya. Yang kedua. Apa kata mereka? Wa yasfikud dima. Mereka saling iri, saling dengki, saling hasut, saling fitnah. Yang jadinya bermusuh-musuhan. Bahkan sampai pertumpahan darah. Terjadi Pak ini. Saling sikut, saling anuin. Saling iri, saling dengki. Nyengok tetangga berhasil. Gerasak gerusuk, gelisah. Pak mano supaya tetangga itu jatuh. Jadi musuh. Bukannya bersyukur. Bukan didoakan tetangga ini. Pak mano supaya jatuh Pak. Inilah manusia. Makanya wong naik haji itu, ngelontar itu Pak sebenarnya. 7 batu itu. Kalau pacak kata Allah, penyakit itu tinggalkan di Mekah itu. Jangan bawa balik ke dusun. Lontaran pertama penyakit iri dan dengki. Ya Allah, ku tinggalkan di sini. Jangan bawa balik lagi. Lah kalau nak melontar batu, di depan rumah baik Pak, tegakkan tiang. Kira-kira enggak? Itu Pak, kena Allah itu. Makanya, mohon maaf Pak ini ya. Yang melaksanakan haji. Apa kira-kira? Karena kita haji itu, kita menemukan miniatur akhirat. Menemukan apa? Hakikat hidup kita. Itulah haji. Bukan naik haji baik. Tapi bagaimana kita menyelami makna-makna di balik haji itu. Sehingga kita baliknya betul-betul menjadi haji yang mabrur. Kalau kita menyelami perjalanan haji itu. Nah, tadi. Saling iri, saling dengki. Saling hasut, saling fitnah. Menimbulkan permusuhan. Mohon maaf Pak ya. Apalagi yang pejabat-pejabat Pak. Saling gesek, saling gasak. Senyum baik Pak, sedepanan bagus, di belakangnya tunggulah kau, kejampakkan kau. Dicari-cari penyakit kita. Pernah Pak ini. Ya. Jadi aku nih, kalau melok safari, diabsen oleh pejabat. Ini Pak, diabsen. Malam ini nak safari, yang kawan-kawan tadi tidak dinyuk tahu. Tak dinyuk tahu kepala-kepala dinas tadi Pak, sebagian kepala dinas tidak tahu. Kena panggil.
Ngapa dak melok ini? Lah kalau dak tahu. Gawe yang ini tadi Pak nak nyampakkan tadi. Laporannya sini dak melok, ini dak melok. Padahal dak dinyok tahu. Nah itulah kita manusia. Gara-gara apa? Cuman jabatan, pangkat Pak. Timbul permusuhan. Lah kalau lah sekantor bermusuhan, tak lemak lagi Pak kalau. Makanya malaikat nyatakan. Tapi kata Allah kage ado hamba-hambaku yang tak model begitu. Mereka ngajak perdamaian, ngajak baik. Kita silaturahim Pak, kapan bertemu salaman. Saling doakan, jenguk kita habis semayang, salaman. Atau Nabi siapa yang duluan? Sebelum mereka berpisah, lepas tangan mereka itu, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Itu hebatnya Pak umat Islam ini. Kita bersatu. Diatur oleh Allah. Supaya kita bersatu, kita ketemu. Jangan ada hasud, dendam, iri, dengki. Kita diatur semayang, berjemaah. Pak. Diatur kita. Tujuannya apa? Agar terjalin hubungan yang baik. Semayang subuh berjemaah. Tak sempat subuh, zuhur. Melok berjemaah. Supaya ketemu. Hai zuhur tak sempat, banyak gawe. Asar. Asar masih tak sempat berjemaah. Maghrib. Hai kepayahan. Isya, melok. Ai dak sempat, subuh dak sempat, zuhur dak sempat, asar dak sempat, maghrib dak sempat, isya dak sempat. Lah sekali seminggu. Semayang Jumat. Lah di rantau pulo, Pak jarang pulo. Ada, lah dak sempat pulo sekali seminggu Jumat. Dah 2 kali setahun. Hari Raya, Idul Fitri, Idul Adha, 2 Idul Fitri, Idul Adha ada pacak lagi berjemaah Pak, ada keruan lagi manusia ini kira-kira Pak. Supaya apa? Supaya kita jangan terjadi saling musuhan. Ini cara Allah mengatur kita. Makanya Pak, Bapak Ibu ya. Apa kata Rasulullah hadis dari riwayat Abdullah bin Umar? Wa ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala qalbin muslim. Amal yang sangat dicintai oleh Allah. Perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Apa? Sururun tudkhilu ala qalbin muslim, yaitu memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman. Maksudnya Bapak Ibu, menyenangkan hati orang muslim. Kita nyenangkan baik Pak, lah lumayan. Lah lumayan itu Allah senangnya. Nyenangkan sesama muslim. Mohon maaf Pak ini ya. Kita kondangan itu Pak. Kalau memang kita betul-betul kondangan itu tuan rumah itu bukan main Pak. Nyenguk kita datang itu senangnya. Nah pada saat dia senang itu, maka kita mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kebanggaan dari Allah. No, nyenangkan dia. Jadi bukan sia-sia Pak kita kondangan itu. Yang merasakan pernah sedekah Pak ya. Yang nganten, yang segala macam. Begitu didatangi wong, senangnya bukan main Pak gitu. Nah ketika kita senang itu, itulah Allah membanggakan dan mencintai kita. Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin kita lanjut akan datang. Hari kitalah masuk surga. Itu Ustaz. Jadi kita lanjutkan hamba-hamba yang dibanggakan oleh Allah ini baru 2 tadi. Orang yang
berbuat kebaikan, sementara anggapan malaikat kita ini adalah orang yang akan membuat kerusakan. Yang kedua adalah kita ini sebagai hamba yang selalu bermusuh-musuhan, ternyata kita adalah hamba yang bersatu, hamba yang bersaudara. Yang ketiga Bapak Ibu, apa kata mereka? Wa nahnu nusabbihu. Kami selalu bertasbih kepadamu, ya Allah. Apa kata Allah? Oi malaikat, kalau kamu galak bertasbih denganku wajar baik. Ngapa? Kamu dah kata gawe. Ngojek idak, berdagang idak, ngajar idak, wajar. Benar tak Pak? Tapi jengok kaget hamba yang kuciptakan ini, mereka disibukkan oleh kehidupan. Tetapi mereka tidak lepas bibir mereka selalu bertasbih kepadaku. Maka orang-orang yang sesibuk apapun hati dan lidahnya selalu subhanallah, subhanallah, itu dibangga-banggakan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi Bapak Ibu ya, mari kita ya tak perlu pula kita nak pakai tasbih. Cukup dalam hati subhanallah dimanapun kita. Fikuli makan, fikuli waktu, di setiap waktu, setiap tempat, setiap waktu. Mari Bapak Ibu, kita bertasbih kepada Allah. Kenapa? Kita kepingin mendapat kebanggaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa? Wa bihamdi, wa bihamdika. Kami selalu memujimu ya Allah, kata malaikat. Lah wajar kata Allah. Kalau kamu galak muji aku, ngapa? Kamu dak kate kekurangan. Kamu dak kate kesusahan. Yang kuciptakan ini kaget, banyak kesusahan, banyak masalah, banyak musibah, banyak problem, tapi mereka tetap memujiku. Pak, dak terdengar Pak kita malaikat kehilangan motor. Ada tak? Oh malaikat kehilangan motor. Dak, kita Pak tuh hilang motor. Alhamdulillah motor yang hilang. Masih muji Tuhan kehilangan. Rumah kebakaran, bini mati, masih muji Tuhan. Ketika kita mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kata Allah, lihat apa yang diucapkan oleh hambaku. Padahal Allah jauh Pak lebih tahu. Tapi Allah ingin membuktikan di hadapan malaikat. No, jenguk mereka. Ditimpa musibah, ditimpa kemelaratan. Tapi mereka tetap memujiku. Jadi orang-orang yang galak memuji Allah adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Pak ya. Ini tidak lagi Pak yang kuuraikan karena waktu kita habis. Wa nuqaddisulak. Kami selalu mensucikanmu ya Allah. Kami selalu mentaatimu. Sami'na wa ata'na. Lah wajar kata Allah kalau kamu mensucikanku, mentaatiku wajar. Ngapa? Neraka kamu terjengok, sorga kamu terjengok. Tapi umat yang kuciptakan ini kaget kata Allah. Mereka tahu tentang aku, tahu tentang sorga, tahu tentang neraka itu melalui berita. Berita itu pun bukannya dekat dengan mereka. Sudah ribuan tahun. Melalui apa? Melalui firman-firmanku. Tapi mereka tetap taat kepadaku. Mensucikanku. Maka ku siapkan bagi mereka itu jannah, jannah kata Rasulullah. Nah kita subuh ini Bapak Ibu termasuk hamba-hamba yang dibanggakan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang kita harapkan subuh ini? Coba. Apa? Ridha Allah, rahmat Allah. Sorga kita belum terjenguk, neraka kita belum terjenguk. Tapi ketaatan kita melebihi daripada ketaatan malaikat-malaikat. Mereka tak berani Pak, seberdingin-dingin turun. Kita berani turun. Nah ini hamba-hamba yang dibanggakan Allah. Mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita menjadi hamba yang dibangga-banggakan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu ya, kita tutup dengan doa. Kuliah kita subuh ini mohon maaf
uraiannya agak singkat, tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan kita akan diberi Allah Subhanahu wa taala waktu kembali untuk kita kaji kembali tentang apa yang akan diberikan Allah kepada hamba-hamba yang dibangga-banggakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha sawayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim, inna bikaramika wa a'zamika nas'aluka ya Allah salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah wa salamatan an kulli hal la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salim islamana, Allahumma salim tauhidana, Allahumma salim imanana, Allahumma salim a'malana bi'amali solih ya arhamar rahimin. Allahumma nawir sam'ana binuril Qur'an, Allahumma nawir absarana binuril Qur'an, Allahumma nawir lisanana binuril Qur'an, Allahumma nawir hayatana bima'rifatika ya Allah. Allahumma nawir hayatana bima'rifatika ya Rahman. Allahumma nawir hayatana bima'rifatika ya Rahim ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim umurana bihusnil khatimah. Allahumma akhtim umurana bihusnil khatimah waj'al fi akhir ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, lebih dan kurang saya mohon maaf, apapun kesalahan dan keliruan sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula mutiara subuh pada hari ini. Semoga semua nasihat dan ilmu yang telah kita peroleh bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Muhammad Gen Ramadan selaku moderator dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.